Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nelly Siva dengan NIM 23766100029. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian. Baik, sebelumnya secara umum langkah penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi guna menjawab suatu masalah atau pertanyaan tertentu yang terdiri dari beberapa bagian. Itu ada identifikasi masalah di mana kita menentukan masalah yang akan diteliti, kemudian perumusan masalah di mana kita membuat pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik, dan ada tujuan penelitian yaitu menjelaskan apa yang ingin dicapai, kemudian tinjauan pustaka, mengkaji teori atau penelitian sebelumnya yang relevan, kemudian hipotesis jika ada dugaan sementara terhadap hasil penelitian. Kemudian metode penelitian yaitu menjelaskan desain, populasi, sampel, teknik, pengumpulan data. Kemudian pengumpulan dan analisis data yaitu mengolah data yang sudah didapat dan ada kesimpulan dan saran yaitu menjawab rumusan masalah dan memberi rekomendasi. Nah, di sini ada penyusunan proposal penelitian bagian awal di mana ada halaman judul atau cover, pernyataan persetujuan pembimbing, pengesahan, identitas tim penguji, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran. Dan di bab 1 yaitu pendahuluan ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan di bab 2 tinjauan pustaka ada deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, hipotesis, jika ada. Dan di bab 3 yaitu metode penelitian, ada pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, kuantitatif atau informan kualitatif, operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data, dan di bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah penelitian. Masalah penelitian yang ada di dalam penelitian adalah kesenjangan GAP antara apa yang seharusnya terjadi, desain atau teori, dengan apa yang sebenarnya terjadi, desain atau fakta di lapangan. Di mana ada sumber masalah penelitian yaitu bacaan ilmiah literatur, laporan penelitian, jurnal, buku, atau artikel yang menemukan hasil tidak konsisten atau menyarankan penelitian lanjutan. Dan ada pengamatan atau observasi lapangan, di mana ada fenomena atau kesenjangan yang ditemukan langsung di lapangan, diskrepansi antara apa yang seharusnya terjadi, harapan, dengan kenyataan. Dan yang nomor 3, pengalaman pribadi dan praktik, masalah yang ditemui dalam pekerjaan keseharian atau praktik profesional. Dan yang keempat, dedukasi dan teori yang sudah ada diuji kembali dalam konteks yang berbeda atau untuk melihat aplikasinya. Dan yang kelima, diskusi ilmiah, seminar, konferensi, diskusi, atau pernyataan dari pakar atau otoritas yang menyoroti isu-isu tertentu. Dan yang terakhir, masalah sosial atau isu aktual, fenomena yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat dan butuh jawaban ilmiah. Kemudian, bagaimana cara merumuskan masalah penelitian? Yaitu, caranya membuat rumusan masalah penelitian yang baik adalah dengan merumuskan pertanyaan spesifik, jelas, dan padat yang berakar dari fenomena atau kesenjangan teori. Langkah utamanya adalah meliputi identifikasi topik, fokus pada masalah utama, gunakan kata tanya 5W plus 1H, terutama bagaimana atau mengapa, dan sesuaikan dengan tujuan penelitian. Yang nomor 1, berangkat dari latar belakang. Yang nomor 2, tentukan variabel utamanya. Dan yang ketiga, fokuskan pada masalah. Dan yang keempat, susun dalam bentuk pertanyaan. Dan yang kelima, gunakan kriteria SMART, yaitu spesifik, jelas, measurable, bisa diukur, achievable, bisa diteliti, relevan, sesuai bidang, time bound, ada batas waktu. Kemudian, bagaimana contoh penentuan masalah? Yaitu, di sini ada departemen atau area peminatan, yaitu di mana ada peminatan di keperawatan anak dengan tema status gizi pada balita stunting, topiknya balita dengan masalah stunting, kasusnya ada seorang balita usia 3 tahun datang ke puskesmas dengan tinggi badan di bawah standar usianya.
Ibu mengatakan anak sulit makan, lebih sering mengkonsumsi jajanan, dan kurang mendapat asupan makanan bergizi seimbang. Berat badan anak juga tidak mengalami peningkatan signifikan dalam 3 bulan terakhir. Nah, contoh penentuan masalahnya bagaimana? Di sini ada masalahnya, yaitu stunting, kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi, dan masalah penelitian prioritas adalah stunting pada balita, dan ada judul penelitian dengan hubungan pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada balita di wilayah Pucer. Dan di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan penelitian yang dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terarah untuk menggambarkan masalah yang diteliti, serta menjadi dasar dan menentukan tujuan, metode, dan hasil penelitian. Dan apa saja yang menjadi ciri-ciri rumusan masalah, yaitu nomor 1, berbentuk kalimat tanya. Biasanya diawali dengan kata tanya seperti bagaimana, mengapa, atau apakah. Dan yang nomor 2, spesifik dan jelas, tidak bertele-tele, langsung pada inti persoalan, dan membatasi variabel penelitian agar fokus. Dan yang nomor 3, dapat diteliti, visible. Masalah yang diajukan memungkinkan untuk dicarikan jawabannya melalui pengumpulan dan data metode penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang nomor 4, memiliki nilai penelitian. Masalah yang dipilih memberikan kontribusi atau manfaat baik bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, maupun penyelesaian masalah sosial. Dan yang kelima, adanya keaslian mengangkat topik yang aktual dan sejauh mungkin belum pernah diteliti sebelumnya. Dan yang nomor 6, menghubungkan dua variabel atau lebih, seringkali dirumuskan untuk mencari hubungan pengaruh atau perbandingan antar variabel. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang. Apa sih latar belakang itu? Nah, latar belakang merupakan dasar pemikiran peneliti dalam mengangkat suatu masalah penelitian. Bagian ini menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat atau lingkungan akademik dengan didukung oleh data dan teori dan hasil penelitian terdahulu. Penyusunan latar belakang dilakukan secara sistematis. Nah, di sini ada pendahuluan. Pada bagian awal paragraf latar belakang yang perlu untuk disampaikan adalah permasalahan yang akan diteliti. Bagian ini menjadi inti agar pembaca memahami konteks penelitian sebelum masuk ke pembahasan yang lebih spesifik. Contohnya, di sini ada seorang mahasiswa semester 4 sering menggunakan media sosial saat sedang belajar, baik di rumah maupun di kelas. Setiap beberapa menit, mahasiswa tersebut membuka aplikasi media sosial untuk melihat notifikasi atau sekedar scrolling. Akibatnya, ia kesulitan memahami materi yang dipelajari dan sering kehilangan fokus. Mahasiswa tersebut juga mengaku bahwa waktu belajarnya menjadi lebih lama karena sering terdistraksi oleh media sosial. Selain itu, tugas yang dikerjakan sering tertunda dan hasil belajarnya kurang maksimal. Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa pengguna media sosial yang tidak terkontrol dan mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa. Di sini ada justifikasi. Apa sih justifikasi? Justifikasi penelitian adalah alasan dasar pemikiran bukti atau argumen kuat yang menjelaskan mengapa suatu penelitian penting, relevan, dan layak dilakukan dengan cara penulisan data yang harus mengerucut dari data internasional ke data di mana tempat penelitian dilakukan sehingga kebenaran dari masalah yang diangkat aktual dan valid. Dan di sini ada kronologi. Nah, kronologi dalam penyusunan penelitian adalah serangkaian tahapan kegiatan penelitian yang disusun secara berurutan, sistematis,